bilang bahwa alat bukti itu nggak penting, yang penting adalah keyakinan. Wah. Ngawur. Profesor Edi, tapi tak begini. Zril, tapi tak begini. Edi cacing nih bos, sengal dong. Oh, lagi beli minyak wangi. Kayak gini itu ada. Ada apa? Ada apa Pak Edi? Itu. Ih, apa? Rizka, jangan mancing saya. Ini kan Rizka, jangan mancing saya. Saya Pak Edi cacing loh, suka mancing. Julukan saya. orang mabok. Orang mabok. Auto udah mabok, udah puyeng dia. Tapi Ini dia mau nggak nyari pembunuhan apa mau nyari ad repertum? Kan gitu. Bego amat sih ini lawyer. Operasi buan nggak? Saya nggak menghina, tapi ini aneh. Ternyata lucu Pak Edi nih. I love you Pak Edi. Let's go adalah fansmu. I love you. Orang yang mengirim intimidasi ini ternyata sekian tahun kemudian, yaitu pada kasus Verdi Sambo, kembali menelpon saya dengan maksud yang sama, memaksa saya untuk diam. Rekaman lama viral kembali. Pak Edi Cacing bilang, Oto mabok, Reza Indragiri mabok, semua orang mabok. Jangan-jangan Pak Edi Cacing yang mabok. Gimana nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih lanjut tentang orang-orang mabok ya. Lu. Kata-kata Pak Edi Cacing ya. Seneng banget kalau ngomongin orang mabok gitu kabarnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita menemukan lagi di mana old video lama gitu yang ngomongin tentang kasus Mirna ini. Banyak kejanggalan lagi guys. Kalau yang belum nonton aja ya kemarin ya. Itu ada banyak kejanggalan. Nah sekarang ternyata ada beberapa kejanggalan lagi dan kejanggalannya wow. Bahkan sekelas Komjen Susno Duaji ya. Komjen itu Komisaris Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa kasus Jessica ini nggak netral. Gila sih guys. Gimana nih? Petinggi aja bilang nggak netral nih. Apa dia ada mencurigai petinggi-petinggi lain? Nah, omongan Pak Sandy dulu. Nah, kalian ingat nggak, Rizko pernah ngomongin Jessica yang itu dia punya 14 catatan kriminal di Australia. Nah, salah satunya adalah kecelakaan mobil. Nah, jadi di kecelakaan mobil itu dianggap tindakan pidana gitu. Ini ada satu tayangan videonya. Kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Itu tindak pidana bukan? Kemarin kriminal dikatakan oleh saksi John Torres itu kriminal. Tapi dia juga mengiyakan kalau pelanggaran dan pidana dianggap sama. Bukan. Ya sekarang itu kriminal. Itu posisinya seperti apa? Itu bukan kriminal maksud Anda? Iya, posisi saya kecelakaan mobil. Bukan kriminal. Bukan. Walaupun saksi John Torres mengatakan itu kriminal. Itu pendapat beliau. Tentang kecelakaan mobil. Nah, Jessica bilang, saya ini kecelakaan mobil, Pak. Tapi itu kriminal. Hah? Kriminal? Kamu kriminal? Saya kecelakaan mobil. Menurut saksi kamu kriminal. Gak dasar kriminal. Kabar Mak gimana? Mak rating kanan belok kiri, tiba-tiba kecelakaan lalu lintas, kriminal. Mama saya kriminal. Woi, masyarakat ibu-ibu pulang dari pasar adalah kriminal. Menurut kalian gimana nih tentang kriminal Jessica ini? Nah, ini kan ada keanehan lagi kan? Iya, ini keanehan lagi. Nah, di sini Let's Go juga dapat nih tayangan video. Ini tayangan video lah ya. Podcast apa nih ya? Pokoknya Susno Duaji gitu. Ini ada cuplikannya. Prof. Edi bilang bahwa alat bukti itu nggak penting, yang penting adalah keyakinan. Wah. Ngawur. Ngawur katanya. Ngawur. Nah, ulang lagi sekali dia. Apa dia bilang tadi? Prof. Edi bilang bahwa alat bukti nggak penting. Yang penting keyakinan. Ngawur. Profesor Edi, tapi tak begini. Zril, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Kata Pak Susno Duaji, ngawur, tapi tak begini. Kenapa lucu ya? Itu ya. Apa katanya? Itu Keadilan sesat. Nggak usah polisi meriksa, nggak usah polisi meriksa. Nggak usah polisi. jaksa Malah joget. Yuk joget dulu. Edi Cacing nih bos. Sengal dong. Kenapa lagunya masuk mulu dengan slogan Edi Cacing nih bos. Sengal dong. Seru ya? Nah itu katanya guys. Prof. Edi lagi nih. Kasihan Prof. Edi ya. Semakin klarifikasi semakin salah gitu. Jadi komen-komen juga keluar lu Profesor Edi. Sejak saat itu dua Edi menghilang dari layar. Oh iya bener juga ya. Setelah Profesor Edi beberapa kali podcast dan mengatakan bahwa
3 harinya Jessica itu ternyata dia salah, hoak. Sejak saat itu tidak ada lagi podcast lanjutan gini. Ya, nah 2ED ini malah jarang sekarang kita lihat di podcastnya ya. Takutnya mungkin semakin banyak podcast makin salah ngomong gitu. Seperti kata Pak Utu ya. Selesai. Ini pengacara udah bingung. Orang mabok. Orang mabok. Pak Oto udah mabok. Udah puyeng dia. Pak Oto mabok katanya guys. Pak Oto udah mabok, udah puyeng dia. Bukan saya ngeledekin dia mulu, habis saya kesel. Habis ngomongnya yang nggak bener mulu gimana? Kayaknya tuh cari ya, dibayar sih dibayar. Tapi nggak usah sampai begitu kali. Nanti ahli tuh akan runut. Dari mulai dia datang sendirian, sampai dia duduk, dia keliling-keliling, dia ngeliatin CCTV, sampai dia ngeracun. Ini mau nyari pembunuhan apa mau nyari ad repertum? Kan gitu. Bego amat sih nih lawyer. Petra Sibuan nggak salah Pak. Nama besar loh. Oh nyarinya yang enggak gitu loh. Bego. Ya, Bilang bego. dibayar sih tahu, tapi jangan sampai kayak begitu. Iya namanya dibayar Pak. Profesional lah sedikit gitu loh. Saya nggak menghina, tapi ini aneh. saya sih nggak menghina ya Pak Oto, tapi dia bego banget, udah bego mabuk lagi. Itu kan lucu banget ya. Kenapa baru sekarang pas gue tonton? Ternyata lucu Pak Edi nih. I love you Pak Edi. Let's go adalah fansmu. I love you. saya mah nggak menghina ya, tapi lawyer itu bego dan juga mabuk. Aduh buset, bilang mabuk dan bego. Kenapa lucu ya? Nanya dia ada botolnya, coba kalian lihat ya. Ya, Pak. Saya ini hanya ilustrasi aja. Ilustrasi katanya. Botol Ini kayak gini nih di Australia banyak nih. Oh yang mana nih botolnya? Nah ini lihat botolnya. Ini isinya pas 15 gram. Oh lihat ya. Ini kayak batang pulpen ya. Let's go nggak tahu seberapa besar aslinya nih. Let's go rasa ini kayak botol batal. Anjir. Apa namanya? Botol pulpen. Tutup pulpen gitu. Mau dimasukin ini petaka. Petaka. Misalnya, ini hanya saya bukan nuduh. Oh, bukan nuduh. Saya sih bukan nuduh. Saya sih nggak nuduh. Kalau Jessica pakai botol ini ya, tapi saya tiap hari bilangnya Jessica masukin sedotan ke botol yang kayak gini. Saya mah nggak nuduh. Saya cuma curiga aja. Jessica pasti masukin sedotan ke dalam botol ini gitu. Dan saya bawa ke persidangan dan saya kasih tahu jaksa. Saya kasih tahu pengacara saya. Saya mah nggak nuduh. Lucu ya Pak Edi ya. Kira-kira seperti ini botol yang berisi cyanida yang di skandal saya Jessica. beli minyak wangi. Oh, lagi beli minyak wangi. Kayak gini itu ada. Ada apa? Ada apa Pak Edi? Itu. Ih, apa? ada apa Pak Edi? Ada itu. Ada itu apa? Pak Edi ini ada apa ini? Memang melalui botol dimasukkan cyanida itu kalau dari sepengetahuan keluarga atau yang nantinya harus tetap dibuktikan di persidangan itu Pak Edi. Rizka, jangan mancing saya. Ini kan Rizka, jangan mancing saya. Saya yang suka mancing. Rizka memang hobi mancing. Saya Pak Edi cacing loh. Suka mancing. Julukan saya. Kayak gitu ya. Karena ini Let's Go kenapa ketawa ya lihat Pak Edi nih. karena nanti akan dibuka besok. Kita sama-sama lihat. Jangan bahaya ini. Kalau yang nggak bahaya saya buka deh semua buat Kompas. Pak Edi boleh lihat tadi kira-kira ukuran 15 gram cyanida, boleh lihat tadi itunya botolnya. Kira-kira ini Jangan jadi bawa-bawa, ini cuma ilustrasi. Ilustrasi, cuman saya ingin ilustrasi. menggambarkan Pak Edi kira-kira 15 gram cyanida itu sebanyak ini loh gitu jumlah. Oh berarti kan ilustrasi ini kan ilustrasi mungkin ini berandai-andai gitu. Ilustrasinya itu kayak gini gitu. Ini Pak Edi nih waktu ke Australia saya beli parfum ngelihat botolnya kayaknya ini yang dipakai. Nah, kalau waktu hari tersebut Pak Edi beli bakso gimana Pak Edi? Nggak beli parfum. Mungkin Pak Edi mengira kayaknya nih mangkok bakso ini yang dibawa Jessica di dalam paper bag. Apa gitu ya? Ini pertanyaan ya. Ini karena Pak Edi bilangnya saya kebetulan ngelihat pas beli parfum dapat kecil gini di Australia. Kayaknya ini yang dipakai Jessica. Nah, kalau lagi beli bakso dapat mangkok segede gini. Terus kepikiran, kayaknya mangkok bakso ini yang dibawa Jessica dalam tasnya. Apa kayak gitu ya? Ini pertanyaan ya. Ini ternyata di tahun 2016 lucu ya Pak Edi ini. Let's Go cinta terhadap Pak Edi ternyata. Let's Go tetap mendukung Pak Edi. Pak Edi Cacing, Let's Go tetap mendukung Pak Edi Cacing karena Pak Edi Cacing lucu. Ini taruh nih 15 gram segini. Ditahan dekat kamera Pak. Dikocok sama air gitu. Dikocok sama air. Udah, Terus ya, selesai. Gitu. Mati orang. Mati orang. Jahat nggak tuh? Jahat. Ini hanya ilustrasi saya nanti karena berkaitan dengan CCTV, lihat aja Oh nanti. gitu. Kita udah mau Oh gitu caranya guys.
Jessica nonton Pak Edi ini, belajar Jessica. Oh gitu caranya Pak Edi? Wah saya baru tahu. Malah Jessica yang nanya ya, Pak Edi, kira-kira menurut Pak Edi gimana caranya saya masukin racun itu Pak Edi? Nah, caranya gini Jessica, kamu tuh pakai botol yang ini, kamu isi air Jessica, kamu kocok, terus kamu masuk itu, cerot, nah jahat tuh Jessica. Oh gitu caranya, saya nggak kepikiran Pak Edi. Apa kayak gitu ya? Jangan-jangan Jessica nggak kepikiran. Nah gimana kalau misalnya memang Jessica bukan pelakunya, dipaksa sama hakim, gimana cara kamu memasukkan cyanida ke dalam kopi itu? Saya nggak tahu Pak. Terus Pak Edi nih datang, set. Gini caranya Pak Hakim, ini dikocok-kocok dia pakai botol ini Pak Hakim. Kocok-kocok, serot, masukin tuh sedotan dibawa dari Australia, serot, masukin tuh cyanidanya, gitu Pak Hakim. Langsung Jessica bengong ya. Ya mungkin gitu Pak Hakim. Jessica jadi, oke, ya gitu caranya. Ya mungkin itu yang paling masuk akal Pak Hakim. Tapi saya nggak tahu. Kok Pak Edi tahu Pak Edi? Nah, ini kan pertanyaan ya, lucu ya. Selain ini juga ada statement dari psikolog, Jessica ini bukanlah psikopat. Oh, psikolog, Jessica bukan psikopat. Oh, gokil. Ini ya. Apakah benar kalau Jessica Wongso ini mempunyai kepribadian yang ganda? Dua kepribadian maksudnya? Kita kan sama-sama orang belajar kita psikologi sama-sama ya. psikolog ya, salaman dulu. Ketika kita mengatakan ini Reza apakah Indragiri seorang itu ya. berkepribadian A, berkepribadian B, maka dari sudut pandang psikologi kita harus bisa menunjukkan metodenya kan. Jessica ini sudah memenuhi dua hal. Iya, apa itu? Pertama, dia competence to stand trial. Oh, kompeten. Dia sudah punya kompetensi untuk menjalani proses hukum termasuk persidangan. Betul. Dan yang kedua, dia dipastikan bukan orang yang memiliki istilahnya adalah jiwa ya? Panik. Bukan NGRI, not guilty by the reason of insanity, atau NCRMD, not criminally responsible on account of mental disorder. Dengan kata lain, dia sehat, dia waras, dia rasional, dia bisa berkomunikasi untuk menjalani proses hukum. Nah, itu sehat. Sehat, itu intinya. Jadi sehat itu intinya. Jadi tudingan-tudingan bahwa Jessica ini psikopat, Jessica itu mabuk oleh bapak-bapak yang kalau ngomong suka jangan dia yang mabuk ya. Itu nggak bisa karena Jessica ini bisa menjalani hukuman dan hukumannya udah selesai. Biasanya kan orang ODGJ itu kan nggak bisa dihukum ya, yang kita tahu ya. Tapi kalau Let's Go yang cari di sini, Let's Go cari kan di Google juga ya, apakah psikopat itu bisa dihukum? Nah, jadi menurut dari hukum online itu mengatakan bahwa kalau seseorang psikopat itu juga bisa dihukum layaknya orang normal gitu. Karena psikopat itu bukan penyakit kegilaan yang bisa jadi alasan penghapusan pidana gitu. Nah, ya menurut Reza Indragiri ini mengatakan Jessica ini kan dalam keadaan sehat. Berarti dia apalagi dia bisa menjalankan hukuman sampai sekarang. Berarti itu diduga tidak memiliki kepribadian ganda. Yang kita tahu Profesor Edi ini kadang-kadang bilang 3 hari Jessica datang ke Olivier, besoknya bilang oh nggak ada kok 1 hari ternyata. Bukan pribadi ganda, mungkin jawaban ganda, ya gitu maksudnya. Tiba-tiba bilang Amelia itu adalah dokter, besoknya berubah lagi jawabannya. Amelia itu staf rumah sakit, ternyata Amelia itu staf rumah duka, rumah jenazah gitu. Aduh, ini beda-beda jawabannya ya. Karena di tahun 2023 malah Let's Go lihat yang konsisten menjawab dari tahun 2016 tidak berubah sampai saat ini adalah pihak Jessica, Reza Indragiri, Otto, lalu Dokter Jaja. Malah mereka 3 orang ini yang dari 2016 itu nggak berubah jawabannya. Tapi kok Profesor Edi, Jaksa Sandy berubah-ubah gitu loh, berbeda-beda gitu. Ini bikin kita ragu ini gimana nih? Dokter Amelia. Lia Amalia itu petugas rumah duka Darmais. Kalian ada yang nggak guys? Kalau itu sih nggaknya gitu ya. Yang konsisten malah di pihak Jessica nih. Di Reza Indragiri waktu itu pernah diberikan uang sama Pak Edi cacing ya gitu. Nah tapi ini Lisku dapat di TikTok ini bagus banget nih. Ada teksnya. Icat tuh Eliezer ya gitu. Eliezer di kasusnya Brigadir J. Kamu masih beruntung dapat kasus sebesar itu, tapi bisa dikawal oleh para netizen dan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi lihatlah bagaimana Jessica Cat. Dia nggak seberuntung kamu karena dulu medsos belum heboh sekarang. Melihat kata-kata ini, Lisku setuju banget nih. Ini keren banget nih, Cindy 1992. Kenapa Icat sampai bebas terjadi justice kolaborator? Itu karena kita yang ini guys, netizen ini yang mengawal kasus ini. Kita bisa lihat ada salah dikit aja nih, ada yang nggak beres nih dari omongannya ini, kita langsung
wah nggak beres nih gitu. Nah, tapi Jessica ini pada saat tersebut kan belum ada medsos. Yang medsosnya maksudnya bukan kayak sekarang ya, TikTok ini, tapi kan hampir 180% lah itu TV, Kompas TV. Dan TV One itu yang menggiring kita akan berpikir seperti apa gitu. Nah, jadi ini Lutku setuju banget nih. Kayaknya kalau kalian memang mau sampai pengen Jessica itu PK2, itu kalian harus kawal deh. Jangan sampai redup nih supaya kayak kasus Sambo gitu ya. Situasi yang lain adalah ketika ada orang penting, pejabat salah satu lembaga negara punya pangkat yang menyampaikan intimidasi lewat telepon kepada saya. Yang isinya pun sama, yaitu ringkasnya meminta saya untuk diam dan tidak lagi berbicara. Oke, diminta diam Bapak. Siapa itu Pak? Uniknya siapa? Orang yang mengirim intimidasi ini ternyata sekian tahun kemudian, yaitu pada kasus Ferdi Sambo, kembali menelpon saya dengan maksud yang sama. Memaksa saya untuk diam. Memaksa Bapak diam? Akhirnya saya menarik simpulan. Dalam kasus apapun, ketika orang penting ini menelpon saya, hampir bisa dipastikan ada bau amis dalam sisi penegakan hukum kasus tersebut. Oh my God! Katanya ada sosok seseorang pejabat atau petinggi di salah satu lembaga negara. Pada waktu Jessica ini, dia nelponin Linda Giri ini suruh, jangan banyak bacot kamu, diam aja lu. Tahu apa sih lu? Mabok lu. Nggak ya kayak gitu ya, pokoknya disuruh diem gitu. Ternyata orang ini lagi di saat kasus Ferdi Sambo, orang ini menelpon Reza Indragiri lagi dan menyuruhnya untuk tutup mulutmu. Dan dia dengan pengalaman tersebut, Reza Indragiri menduga bahwa kalau ada kasus dan orang ini ada nelpon saya atau terlibat dalam suatu kasus ini, dan sekarang katanya ini orang ini udah petinggi ya itu, pasti ada bau amis dalam kasus ini, alias bisa mencium bau-bau amis, bau-bau tidak sedap, tidak beres, dan bau-bau kelaknatan dan keberdebahan di suatu kasus. Nah, menurut kalian siapa orang yang dimaksud Pak Reza Indragiri itu? Apakah duo serigala? Nggak tahu ya. Pendapat kalian gimana nih menurut kasus ini? Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan guys. Gimana? Seru nggak? Menurut Let's Go sih, Let's Go ngefans banget sama Pak Edi Cacing nih. Let's Go apapun, save Jessica, justice for Jessica. Let's Go tetap mendukung Pak Edi Cacing. Pak Edi Cacing, sering-seringin podcast Pak Edi Cacing. Karena Let's Go bener-bener suka sama statementnya Pak Edi Cacing. Itu seru banget nih, keren banget ya Pak Edi Cacing. Itu aja bisa sampaikan buat kalian gimana nih. Thank you banget yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.